Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Cak To dan Cak Basman dalam liputan visual Gunung Semeru pada hari Jumat 19 Februari 2021. Oke ya, seperti biasa pantauan visual Gunung Semeru ini saya lakukan kurang lebih jaraknya 10 km dari Gunung Semeru, tepatnya di Desa Oro-Oro Ombo, Dusun Kampung Renteng, Kecamatan Pronojiwo. Oke, saat ini kita mendekat ya. Nah, di badan gunungnya itu terlihat ada kepulan asap putih ya. Nah, ini di badan gunung sisi tenggara ini. Ini terlihat visual asap putih membumbung seperti itu. Nah, kepulan asap putih ini secara signifikan mengeluarkan kepulannya terus-menerus ya, sepanjang waktu pada saat visual dari Gunung Semeru ini terbuka, tidak tertutup mendung atau awan. Nah, seperti itu. Nah, dulur-dulur bisa lihat kepulan asap putih itu keluarnya terus-menerus ya, secara aktif. Nah, untuk informasi dari laporan aktivitas Gunung Semeru di 19 Februari 2021 periode 00 hingga 06.00 itu pengamatan kegempaannya terdeteksi 17 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 19 hingga 24 mm dan lama gempa 92 hingga 250 detik. Satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 7 mm dan lama gempa 50 detik, serta 7 kali harmonik dengan amplitudo 3 hingga 13 mm dan lama gempa 185 hingga 1820 detik. Nah, saat ini Gunung Semeru sendiri ini ada di level 2 atau waspada ya. Dengan level 2 atau waspada ini, rekomendasi dari BMKG itu masyarakat, pengunjung atau wisatawan itu tidak diperkenankan beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor tenggara atau selatan, serta mewaspadai awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk diantisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Jadi batasnya kurang lebih itu di Watu Telu ya, karena Watu Telu sendiri itu jaraknya ada di 6 km. Nah, di atas Watu Telu itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk siapapun berada di lokasi tersebut karena faktor bahayanya cukup tinggi. Terus kemudian yang berikutnya, agar masyarakat menjauh atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya sangat tinggi. Nah, kalau itu memang sudah dibuktikan sendiri oleh Cak To dan Cak Basman, memang material vulkanik baik itu batu maupun pasir di aliran sungai, daerah aliran sungai Gunung Semeru itu, walaupun sudah beberapa minggu ya dari erupsi terakhir tanggal 16 Januari ini, ternyata suhunya memang benar masih tinggi. Bahkan sempat kita masak air di sana, terus kemudian juga masak telur di sana dalam waktu yang tidak berapa lama ternyata ya matang. Nah, perlu diwaspadai juga potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Koboan. Terus selanjutnya mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk. Nah, itu jadi perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Nah, untuk Gunung Semeru ini sendiri, ini kita zoom lagi ya. Kita zoom lagi, itu tampak ya yang kita sebut tadi itu sama Cak Basman, mulai dari puncak kubah lava itu di atas hingga bawah itu tampak ada jalan tolnya, jalan tol guguran lava Semeru, bukan untuk jalan tol
kendaraan pribadi ya. Jadi jalan tol khusus guguran lava Semeru. Di situ beberapa kali kita dapatkan ada guguran dari batu material lava Gunung Semeru yang sangat panas pastinya. Kalau malam itu kita lihat pada saat pemantauan warnanya pasti merah. Tapi kalau siang hari seperti ini, maka merahnya tidak terlihat, suhunya tidak terlihat pada saat terang benderang seperti ini. Tapi yang jelas di sepertiga dari puncak Gunung Semeru ini memang suhunya masih sangat panas sekali sehingga mengeluarkan warna kemerahan pada saat malam hari. Nah, terlihat ya untuk perubahan dari morfologi Gunung Semeru ini sendiri memang berubah dari masa ke masa akibat adanya erupsi dari Gunung Semeru. Nah, perubahan ini terus-menerus terjadi sepanjang tahun. Jadi sempat saya dan Cak Basman untuk melihat perbandingan Gunung Semeru beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada perubahan yang signifikan ya. Ini setelah kita zoom lagi, kita lihatkan kepada teman-teman sekalian, bolo-bolo Basman sekalian, bahwa memang tidak tampak ada vegetasi dari pohon-pohonan ya yang ada di puncak Gunung Semeru. Memang betul-betul isinya di situ itu hanya batu dan pasir dan tebing seperti itu aja. Jadi untuk vegetasi Gunung Semeru ini paling banyak ada di daerah selatan, juga di arah barat, arah yang ada di daerah Malang. Itu tampak masih kehijauannya karena memang bukan merupakan daerah luncuran dari erupsi atau material Gunung Semeru itu sendiri. Berikutnya ini kita tampak ada kepulan asap putih juga. Nah, kepulan asap putih yang di visual saat ini itu berada di jalur guguran lava dari Gunung Semeru ini ya. Sama, jadi tempatnya berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tempatnya agak ke sebelah selatan, ini ada di sebelah utara seperti itu. Nah, di visual selanjutnya itu kita tampak ada jalur lava Gunung Semeru. Yang saya sebut sama Cak Basman ini adalah jalur jalan tol. Kenapa kok jalur jalan tol? Karena memang lebar ya, panjang lebar, itu dimulai dari puncak kubah lava sampai ke bawah. Itu lebarnya kurang lebih sama seperti itu. Gunung Semeru ini merupakan gunung berapi yang bentuknya itu kerucut. Nah, Gunung Semeru ini merupakan gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa. Nah, puncaknya ini dikenal dengan nama Mahameru, seperti yang terlihat di depan itu ya. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut dengan Jonggring Saloko. Ketinggiannya itu kurang lebih 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru ini kalau di Indonesia merupakan gunung berapi yang tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Gunung Kerinci yang ada di Sumatera, terus kemudian Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Nah, oke, jadi untuk Gunung Semeru ini secara administratif masuk dalam wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Untuk Kabupaten Lumajang ini kebagian jalur dari erupsi dan material Gunung Semerunya. Area Kabupaten Malang itu banyak dominasi vegetasi tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, kehijauan seperti itu badan gunungnya. Kalau di Kabupaten Lumajang 40% itu sudah hilang vegetasinya, sudah jadi tampak hanya material vulkanik dalam bentuk bebatuan dan pasir. Sebagian juga masih ada vegetasinya. Gunung ini juga termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di puncak Gunung Semeru ini ada gas beracun dan aliran lahar. Bahkan Sohoki itu meninggal dunia di Gunung Semeru karena menghisap gas beracun ya. Seorang aktivis yang ada di Jakarta Pusat
pada tahun 1970-an itu. Oke, terima kasih buat bolo-bolo basman semuanya sudah menyaksikan Zoom 1000 kali ke puncak Gunung Semeru yang kami lakukan pada tanggal 19 Februari 2021 tepat pada pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Nah, untuk visualnya terlihat seperti itu ya. Dan semoga informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat buat bolo-bolo basman semuanya dan memberikan informasi yang akurat dan pastinya up to date. Oke, jangan lupa terus pantau channel kami di channel Cak Basman bersama Cak Ton dan Cak Basman. Salam dolan mangan bareng Cak Basman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.